Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat dan bersyukur atas rahmat adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, Islam, ilmu, dan Al-Quran, serta alhamdulillah kita semua insya Allah diberi panjang umur dan keselamatan di dunia dan di akhirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran. Sholawat dan salam baginya dan keluarganya dengan doa dan keselamatan yang berlimpah. Kesempatan ini saya menyampaikan suatu perbuatan syirik yang kebanyakan dilakukan oleh seorang tukang sihir atau seorang dukun dengan cara melakukan santet. Di zaman sekarang ini merupakan zaman yang di dalamnya sudah banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah untuk dilakukan, namun malah dilakukan secara terang-terangan. Hal ini sangat disayangkan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar dan merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah Ta'ala. Parahnya lagi, hal tersebut ada yang dilakukan di saat umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Di antara perbuatan tersebut yang telah banyak kita saksikan di sekitar kita, yaitu adanya perbuatan syirik. Syirik atau menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang amat diharapkan dan secara mutlak karena ia merupakan dosa yang paling besar. Syirik yaitu menyamakan Allah dengan yang selain Allah. Karena itu barang siapa menyembah Allah selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam Luqman 13, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Jika ia meninggal dunia akan kemusyrikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam An-Nisa 48. Perbuatan syirik biasa dilakukan oleh orang, yaitu seorang dukun atau penyihir yang suka melakukan santet dengan cara bersekutu dan memerintah iblis
setan dan jin memerintah dengan membawa benda-benda atau alat, bisa berupa paku atau jarum dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan para ahli spiritual yang beriman kepada Allah SWT dan memiliki ilmu serta berkemampuan untuk memeranginya. Mengingat dari perbuatan yang dilakukan oleh para dukun atau ahli spiritual atau praktisi yang menggunakan keilmuan, meminta bantuan atau memerintah dengan bersekutu bersama iblis, setan, dan jin guna mencari penghasilan yang diberikan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, biasanya mereka akan bekerja dan melakukan tindak kejahatan dengan cara menangkap agar bisa menyakiti atau membunuh siapa yang menjadi targetnya, yang disesuaikan dengan permintaan dari pasien yang mendatanginya. Pada umumnya para dukun atau tukang sihir tersebut tidak merasa bersalah dan berdosa dengan alasan merasa ada yang menyuruh atau meminta tolong dan mengatakan bahwa perbuatan untuk menyakiti dan membunuh sudah menjadi pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Hal tersebut di atas akan sulit untuk diingatkan dan disadarkan jika perbuatannya itu terkutuk dan dosa besar yang paling dibenci Allah SWT, karena mereka telah melakukan perbuatan musyrik dan syirik sehingga mereka merasa kesulitan jika diajak bertaubat dan segera mengakhiri perbuatannya. Kejahatan dengan cara menyantet yang dilakukan seorang dukun atau tukang sihir adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Hingga saat ini ada tindak kejahatan tersebut. Belum ada peraturan atau undang-undang yang ditetapkan agar dapat menjerat si pelakunya karena kesulitan untuk dapat membuktikannya, agar para pelakunya dapat diperkarakan dan dipidanakan. Untuk selanjutnya setelah ini, saksikanlah cuplikan video di YouTube beberapa ustadz yang pernah mendatangi para dukun atau tukang sihir yang diminta agar menghentikan perbuatannya yang suka menyantet sesama manusia. Demikian saudara-saudaraku semua, semoga hal ini bermanfaat untuk menjadikan hiburan kita bersama dan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, ini jarang nih orang ketika orang bisa nyantet, tapi Bapak begitu saya hubungin langsung mau di live, bahwasanya Bapak punya santet itu gimana Pak? Apalagi saya di live ini nih Pak. Saya kan mediasi, cuman perantara. Jadi saya minta tolong saya live itu saya mau terima. Nggak takut sama orang atau sama apa Pak? Kalau ngaku-ngaku dukun santet. Nggak takut. Kan nyantet membunuh Pak, menyakiti orang. Enggak, saya kan menolong. Ada yang minta tolong saya tolong. Ya kan secara hukum kan nanti Bapak bisa diborgol terus gimana? Kan nggak ada buktinya. Oh, kan ini live saya sebagai bukti Pak. Nggak bisa, nggak ada barang orangnya yang sakit tuh. Oh begitu, Iya. Ya udah itu. Nah Pak, saya tertarik nih. Bapak medianya tali pocong itu sampai 1000 Pak. Itu benar Pak? Benar, mau dihitung silakan. Harus pas 1000 tali pocong. Oh itu tali pocongnya Pak? Coba diangkat Pak. Boleh saya pegang Pak? Jangan. Ini harus 1000, harus kurang atau lebih Pak? Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Harus pas. Nah, mau tahu.
Nah itu ada boneka tuh buat apa itu Pak? buat nyantet. Boleh dilihat Pak. Boleh. Nah itu sampai ditutupin matanya, diblebet-blebet itu gimana? Ini biar enggak kelihatan matanya. Mm-mm. Terus yang di perut maksudnya biar apa? Biar perutnya sakit terus. Oh sakit. Nah nanti kalau dicek di medis itu gimana itu Pak? Enggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Iya. Bisanya nggak kelihatan? Nggak bisa, nggak mungkin kelihatan. Karena ini pakai tenaga dalam. Pakai tenaga dalam apa ada media jin yang suruh Bapak Iya. perintah? Dan itu juga ada media jinnya. Nah ini saya lihat ada apa nih? Itu apa Pak? Ini ada apa nih di plastik Pak? Tanah. Itu tanah buat apa Pak? Buat naburin umpama musuh tah pabrik biar bangkrut. Biar bangkrut gimana Pak? Ya biar rontok gitu. Itu harus ditaburin langsung atau ada ritual-ritual Ada tertentu? ritual tertentu. Berapa hari membutuhkan ritual Pak? Tergantung. Mau yang cepat atau yang lama. Nah terus ini nih apa nih? Tuh ada kembang mawar itu buat apa itu Pak? Buat merendam tali Oh direndam. Kenapa harus direndam Pak? biar kekuatannya ampuh. Oh kekuatannya ampuh. Iya. Nah itu airnya air tertentu apa sembarang air itu untuk merendam? Air tertentu khusus. Dari mana itu ngambil airnya Pak? Ini dari 7 sumur. Oh 7 sumur. Kenapa tidak 14 sumur Pak? Wah jangan macam-macam nanya ini khusus 7 sumur. Oh 7 sumur. Nah saya lihat itu ada cowet itu buat apa itu Pak Oh cowet? ini buat ngacatin kaki orang. Saya tuh di rumah cobek banyak buat nyambel Pak, bulat. Ya beda ini sih. Pakai terasi anak-anak maning buat. Emang bisa cowet buat nyantet Pak? Bisa. Wah. Kalau di sini bisa. Saya di rumah cobek banyak mau nyambel terus pecel terong Lain gitu. itu sih lain. Pecel Beda. terong nggak bisa sambal terasi, lalapan enak Pak. Enak. Nah itu yang hitam-hitam apa Pak yang dekat Bapak itu Pak? Ini rahasia ini. Wah, mana rahasia gending? Rahasia apa Pak? Ini cenggel. Oh jenglot. Iya. Bisa saya ngelihat Pak? Jangan. Kenapa Pak? Rahasia. Mana rahasia man? Ya sebentar aja Pak Pis. Kan batur ya, batur. Tapi sebentar aja ya. Ya supaya jadi Bapak lah. Batur Pak, kita teman, sohib. Silaturahmi sohib Pak. Ini coba. Tapi sebentar ya. Ya wis deh, yang penting saya mau tahu. Ada kekuatannya. Itu buat apa ya? Kan itu pocong sudah banyak nih, tali pocong apa. Itu jenglot lagi buat apa itu? Untuk menambah kekuatan biar cepat. Oh menambah kekuatan. Ini bisa dipraktekkan coba nih ya. Rokok nih. Setelah nih. Itu ada kekuatan Ada Pak? kekuatan. Waduh, yang benar sih Pak. Coba lihat. Iya iya iya. Percaya nggak? Itu nggak dimakan itu Pak? Ya enggak. Maksudnya nggak panas itu? Nggak panas. Kan kalau kekuatan langsung ces gitu. Iya kalau orang-orang biasa sih ini sih. Panas gitu. Iya. Berarti Bapak bisa untuk atraksi. Coba Coba. sekali lagi nih. Oh itu kekuatan. Luar biasa. Udah jangan lama-lama. Itu makanya apa Pak? Darah. Waduh, bisa nggak diganti salad atau gimana atau pisang itu Pak? Nah jangan macam-macam lah. Ya boleh kan, arahnya nggak diganti masa darah. Itu darah masa darah orang kan darah curut atau darah kucing Pak? Darah manusia lah. Oh kalau diganti darah curut nggak mau Pak? Nggak bisa. Oh nggak bisa, kenapa Pak? Ya nggak mempan. Belinya di mana Pak darah manusianya? Ya ada aja. Kudu nyekek uang kan? Kita harus nyekek orang itu. Nggak perlu tahu itu sih. Oh, ya kan arahnya kayak gitu sih, nanya-nanya baik Pak, ampura gitu. Berarti Bapak pernah sih nggak Pak nyantet orang-orangnya nggak mati gitu? Nggak ada. Oh nggak ada. Pasti. Itu berapa hari sih Pak? Paling seminggu lah. Oh seminggu. Seminggu. Cara kerjanya gimana cara reaksinya? Cara reaksinya. Ya saya praktek dari sini. Rata-rata berapa Pak bayarnya Pak? Tergantung. Nah tahu Bapak dukun santet tuh Bapak tuh dari mana orang-orang tahu nih Pak? Kan. Saya banyak teman. Oh banyak teman. Iya.
kebanyakan mereka buat nyantet siapa sih Pak? Banyaknya pada musuh-musuhnya itu. Hmm. Iya. Terus mereka langsung datang sini terus bayar gitu. Cash atau gimana itu Pak? Cash. Oke, Iya. cash gitu. Cash. Kalau udah sesini pasti Nah siap. kalau orang yang nggak mati uangnya? Pasti mati. Ya ini mah kalau nggak mati Nggak gimana? bisa. Pasti mati. Oh pasti mati. Pernah nggak gagal gitu? Belum pernah. Oh belum pernah. Iya. Terus keluarga ini tahu bapak kerjaannya begini, Tahu. tapi nggak komplain, nggak protes. Enggak. Istrinya berapa Pak? 6. Waduh pakai nomor 6. 6 di mana aja Pak 6 nih? Dia di Nusantara. Di Nusantara Pak. Iya. Gilirnya gimana Pak? Ya ada aja nanya-nanya kerja. Ya aku saja nyewot santai Pak bos. Santai. Kita bersiji satu nih Pak, istri nggak habis. Bapak sampai 6. Sekali lagi nih Pak, saya sebelum pamit, saya bisa nggak Bapak berhenti nyampe Pak? Nggak bisa. Kenapa Pak? Ini udah kerjaan saya ini. Kerjaan gimana? Kan saya sudah ngomong Pak, kerjaan yang lain Pak. Nggak bisa. Kan Bapak berpikir nggak kalau yang disantetnya orang lain, yang meninggalnya anak Bapak, yang disantet anak Bapak, itu gimana? Nggak bisa. Ini udah kerjaan saya. Ini tugas saya. Ya maksudnya saya mah sudah ngomong nih ke Bapak, kalau nggak mau berhenti ya sudah, hak Bapak aja. Ya, yang penting saya sudah terima kasih, diterima silaturahminya Iya. dan bincang-bincang ini di kamar Iya. sampai melepek mengenai saya nggak apa-apa saya terima. Iya. Tapi emang benar itu santetnya ada Pak? Benar. Kalau saya nyoba boleh nggak sih Pak? Janganlah. Jangan gimana sih Pak, jangan asem apa? Boleh Pak? Nggak bisa. Maksudnya saya yang disantet di sini, so nggak apa-apa. Nah, kan gratis Ki, saya mau nyoba aja, mau nyoba. Saya yang disantet sama Bapak Ki. Tapi berani. Ya kan makanya saya Kang Jaluk ya kita wani bos. Ya udah. Tapi yang media kecil aja. Yang kecil gimana? Dosisnya kecil. Dosisnya kecil. Dosis kayak minum obat. Miskin aja dosisnya yang tinggi. Ya. Kalau biasanya 3 pil sehari telur wis kabeh diminum kabeh wis. Dosisnya enggak apa-apa. Jangan kenapa Pak? Jangan bahaya. Jangan asem. Apa? Bahaya. Bahayanya? Dosisnya tinggi nanti. Ya kita tanggung jawab bos. Saya tanggung jawab. Ya udah siap. Saya siap lahir batin. Ya. Silakan. Siapa itu? Gimana caranya? Silakan. Terantang gimana bos? Tiduran. Peci dipakai atau gimana? Dilepas. Terus ini semua cincin lepas? Nggak usah. Oh nggak usah. Iya. Terus Silakan. gimana? Nanti dicoba kan? Iya. Ya mau nyoba saya? Iya. Bener gitu? Benar. Saya tiduran? Ya. Tangannya gimana? Ke atas. Oh gini? Ya. Siap ya. Saya pejamin mata atau gimana? Ya, tutup matanya. Saya duduk. Ya. Ya. Oke.
Cukup, Pak, cukup. Cukup. Percaya kan? Dosis yang rendah tuh, apalagi yang tinggi. Saya nggak enak nih sama keluarga Bapak nih. Ya apa-apa. Hah? Kalau tarung dengan nih, tak enak nih. Baik, Pak. Ya, Ya. besok saya tunggu lagi. Siap. Hah? Ya. Salah dia nih. Hah? Salah dia nih, siap. Apa? Sekiki mana, Bu? Siap. Besok malam. Iya. Tempat terserah Anda, Bu. Iya. Ya, Silakan. tapi catatan, nih. Siap, siap. Mandek, nih. Ira mandek. Nggak bisa. Bakal Nggak kita bisa. tarung ira kalah mandek, Bu. Siap. Kalau saya kalah, mandek. Hah? Salaman. Ya. Hah? Salaman, gitu. Siap. Bener, gitu? Benar. Hah? Tapi kalau Ya, kita kalah di guru mani ira, Bu. siap, siap. Ya. Kita kalah di guru mani. Iya. Kita ngargai, gitu. Hmm. Keluarga ente. Iya. Tekamene kita. Iya. Silaturahmi, gitu. Iya. Sedikit tonggone, gitu. Siap. Ya. Dengan di mana kita Ya, lawan. Ya. oke. Siap. Salaman, Pak. Kayak gimana, gitu? Iya, iya. Ya. Iya. Takak, gitu. Iya, iya. Kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kesatria Langit. Malam ini saya ada penggerebekan siluman buaya putih. Info dari warga di sini emang sering banyak pemujaan siluman buaya putih. Jadi pas kemarin pas bulan Mulut banyak yang kena tumbal, banyak yang mati. Nah, di tempat ini, di area sini ternyata banyak warga yang menggunakan pemujaan atau pesugihan siluman buaya putih. Assalamualaikum. Jenengan lagi apa jenengan? Ada apa Anda datang ke sini? Hah? Ada apa Anda datang ke sini? Kayak gini aja. Dari warga banyak di sini yang kena tumbal di bulan Mulut kemarin. Saya merasakan jenengan ini salah satu dari pemuja siluman buaya putih. Itu bukan urusan Anda. Tetap saja, Ada apa ini? Pergi. gue tahu Kang. Tetap aja, nggak boleh. Saya sesama Muslim, saya wajib mengingatkan jenengan. Tujuan Anda apa? Ya, saya ingin menyadarkan jenengan. Tidak bisa. Udah jenengan naik aja lah. Saya pengen tahu, saya pengen ngomong lah. Ini urusan saya. Ini urusan pribadi saya. Anda juga sangat mengatur. Tetap saja, ini menyangkut orang yang banyak, itu urusan saya. Karena merugikan orang lain. Jenengan coba naik aja ke atas. Ini apa ini? Saya Ini apa ini, naik Kang? istri saya di rumah. Ini apa nih? Nah. Hei, Anda menentang saya. Ya jenengan naik, silakan sini. Ini apa ini? Ini taruh gini, ini nggak jelas ini apa. Cukup aja kalau jenengan mau deketin ke alun, nanti Rizky kan datang. Urusan Anda apa sama saya? Ha? Ini apa lagi? Pergi sana sekarang. Gue usah tahu Kang. Hei, Anda berani sama saya? Setiap saya datangin, setiap tempat saya nggak ada rasa takut. Apalagi yang kayak gini, kemusyrikan. Jenengan naik, jenengan ini apa ini kayak gini? Ini apaan ini kayak gini? Ini nggak jelas ini. Ini silakan jenengan, coba kalau jenengan emang Ini adalah ilmu turun-menurun dari leluhur saya. tetap aja salah. Ini apa ini? Sengaja nih tempat pesugihan jenengan lah biar marah Ada apa-apaan sama saya. ini? Ayo naik aja jenengan. Jenengan naik. Hei, Anda pergi sekarang semua. Gini aja, saya mau pergi kalau jenengan sudah emang benar mau tobat lah di jalan Allah. Ini urusan saya, ini pribadi saya, ini pekerjaan saya.
Saya punya anak istri di rumah. Tetap aja jenengan salah kalau kayak gini, jenengan salah. Diam, diam, Jenengan diam. salah kayak gini. Kalau saya tidak seperti ini, Ya jenengan naik lah. Jenengan naik aja coba. Ini apaan ini? Ini coba kalau memang ada buayanya, mana buayanya? Keluarin aja lah, sinilah. Saya nggak ada yang saya takutin kecuali Allah. Jangan kalau mau naik, naik aja. apa Anda sudah benar? Kang, apa kita turun ke bawah ini, Kang? Ini. Hei, jenengan naiklah sinilah. Ini jenengan kalau saya lumpuhin bisa nih. Saya bisa nih. Saya tidak takut. Ancaman tadi. Yaudah, jenengan sekarang naik aja sini. Saya pengen tahu. Bismillah. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Sholli ala sayyidina Sirullah jatullah syifatullah wujudullah arhamah la ilaha illallah Muhammad salamun alaikum lam tajul yawma yuhamad. Bismillah. Allah Akbar. Ayo. Hati-hati Kang, hati-hati Kang. Ayo jenengan naik sini. Silakan jenengan naik. Jenengan masih muda jenengan. Jenengan itu seharusnya usaha yang baik lah. Kang, hati-hati Kang. Dia bawa ada sajam ini. Hati. Sekarang gini aja. Jenengan, saya datang dari hati ke hati. Jenengan salah loh kayak gini. Urusannya dengan Anda apa? Tetap saja, jenengan harus kembali ke jalan yang lebih Tidak baik. bisa. Banyak yang dirugikan jenengan. Hei, kau diam. Kau diam. Jenengan, Apaan, hei? jenengan gak usah ke kameramen saya lah. Jenengan masih muda ini, jenengan masih muda. Jenengan usaha yang lebih baik lah. Saya bilang, ini ilmu turun-menurun dari leluhur saya. Anda tidak bisa menghalang-halangi saya. Urusan saya gagal hari ini gara-gara Anda. Sekarang jenengan maunya seperti apa? Jenengan maunya seperti apa? Hei. Jenengan maunya apa? Maunya seperti apa? Bukan saya maunya seperti apa untuk Anda. Saya datang ke sini, saya meluruskan jenengan karena jenengan itu Tidak bisa, semua. tetap saya mau lurusin jenengan. Karena Anda malam ini saya gagal. Sekarang gini aja, udah jenengan mau saya dari halus jangan sampai saya jadi kasar ini. Anda berani sama saya? Ya udah jenengan kalau silakan. Ini apa ini? Ini nggak jelas ini kayak gini. Ini nggak. Apaan Anda? Anda berani sama saya? Itu apa itu? Bismillah. Apa itu? Anda berani ngelon saya? Ayo silakan jenengan mau apa? Jenengan maunya gimana? Hah? Matikan. Gak usah Kang, biarin Kang. Jenengan maunya gimana? Jenengan masih bocah jenengan. Jenengan gak usah salah itu. Mau turun temurun namanya buaya putih itu nggak jelas itu. Urusan dengan Anda apa? Allah. Nah. Ya, jenengan mau gimana? Ayo, jenengan sini. Hah? Anda diam. Enggak, saya kayak gini aja. Jenengan saya ajak baik kok. Kenapa jangan nggak mau? Karena Anda sudah menghalang-halangi Bismillahirrahmanirrahim. kerjaan saya hari ini. Ini apa ini? Tahu? Allahu Akbar. Ini apa ini? Diam. Matikan sekarang. Matikan. Bismillah. Jadi kalau kita kelumpuin kesian ini Kang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo, jenengan mau kayak gimana? Nih saya udah apa ya? Baik-baik nih sama jenengan. Ayo maunya kayak gimana?
Ini saya habisin, nanti saya bakar semuanya tempat jenengan. Kalau Anda bisa melawan saya, ambil pusaka itu. Allah! Allah! Lah ini kita kudu sadarkan ini belum terlalu parah dia, Kang. Laluan ya. Habisi mereka tuh. Apa itu? Kagu! Allah. Nah, Kang. Dia masih belum terlalu masuk ke dunia hitam dia. Nanti kita ajarkan biar lebih bagus lagi dia. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, Kang. Alhamdulillah. Ini ada pusaka nih. Taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kang, ada pusaka, Kang. Yang saya buka dulu nih. Sini. Allahu Akbar. Makasih banget udah bantu doa. Alhamdulillah malam ini berjalan dengan lancar. Nah ini batu pemujanya. Biarkan saja kita tinggal sampai pagi.
karena di kampung ini dari warga sekitar udah mati sampai empat orang pas bulan Mulut kemarin. Karena setiap bulan Mulut itu yang muja ataupun yang punya ilmu hikmah itu dimatangin. Gitu. Kita tutup aja Kang ya. Nah, terima kasih sudah bantu doa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.